Ingatlah, Anda tidak sendirian dan ada langkah yang bisa diambil. Ini langkah yang sangat mudah dan tidak merepotkan. Saudaraku, Dana Revolusi dimanapun Anda berada. Di video-video sebelumnya kita sudah membongkar klaim-klaim fantastis dana amanah dan mengapa pemerintah seolah bungkam. Tapi ada satu pertanyaan besar yang sering muncul dan mungkin juga ada di benak Anda. Mengapa banyak korban dana amanah yang sudah jelas-jelas merasa tertipu dan merugi justru memilih untuk diam saja? Mengapa mereka tidak menghubungi bank yang disebut sebagai penyalur? Mengapa tidak lapor ke polisi atau OJK? Ini bukan soal menghakimi saudaraku, ini soal memahami. Malam ini kita akan mencoba membedah misteri di balik kelumpuhan kritik ini dan bagaimana harapan bisa menjadi jebakan yang begitu kuat. Baik saudara semua, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu sebuah jebakan psikologis, di mana saat harapan mengalahkan logika. Faktor pertama yang paling kuat adalah jebakan psikologis. Bayangkan ini saudaraku, seseorang sudah menginvestasikan uang, waktu, bahkan seluruh tabungannya hanya untuk sebuah janji yang tak kunjung terbukti. Mengakui bahwa mereka tertipu itu sakit, sangat sakit. Ada rasa malu dan stigma yang luar biasa. Mereka takut dihakimi, ditertawakan, atau dianggap bodoh oleh keluarga dan lingkungan. Bagaimana bisa saya percaya hal seperti itu? Stigma ini kadang terasa lebih berat daripada kerugian finansial itu sendiri, membuat mereka memilih diam daripada menghadapi kenyataan pahit itu. Lalu ada yang namanya disonansi kognitif. Ini adalah kondisi psikologis di mana seseorang mengalami ketidaknyamanan mental akibat memegang dua keyakinan, ide atau nilai yang bertentangan. Korban sudah menginvestasikan waktu, uang, dan emosi yang besar. Mengakui bahwa mereka tertipu berarti mengakui bahwa semua investasi itu sia-sia, yang sangat menyakitkan. Mereka memilih untuk terus percaya pada harapan palsu demi mengurangi disonansi ini. Bagi sebagian korban, harapan pada dana amanah ini sudah menjadi mekanisme coping mereka, sebuah cara untuk menghadapi kesulitan hidup, untuk berpegang pada impian tentang masa depan yang lebih baik, meskipun itu hanya ilusi. Melepas harapan itu terasa seperti kehilangan segalanya. Lalu bagaimana dengan faktor yang kedua saudara, yaitu sebuah taktik manipulatif pemangku dan kendala praktis. Selain faktor psikologis, ada juga taktik manipulatif dari para pemangku yang membuat korban sulit bergerak. Para pemangku sering menggunakan ancaman dan intimidasi. Mereka bilang, kalau ada yang melapor, dana tidak akan cair untuk semua, atau Anda akan menghambat proses Tuhan. Ini menciptakan ketakutan yang luar biasa, sehingga korban enggan melapor. Selain itu, korban seringkali mengalami ketergantungan informasi total pada pemangku. Mereka tidak punya akses langsung ke sumber resmi. Para pemangku juga selalu mengklaim bahwa pencairan ini adalah proses yang sangat rahasia, sangat rumit, dan tidak bisa diakses sembarang orang, apalagi oleh bank biasa. Narasi ini sengaja diciptakan untuk mencegah korban melakukan verifikasi sederhana. Dan yang paling sering kita dengar adalah dalih keyakinan. Ketika korban bertanya, mereka akan dibalas dengan, "Ini soal iman, Pak, Bu," atau "Anda kurang sabar." Ini membelokkan setiap pertanyaan logis ke ranah keyakinan yang membuat korban merasa bersalah jika meragukan. Kami juga mengamati beberapa korban atau anggota yang masih aktif justru mencari perkembangan informasi melalui konten-konten di YouTube, bukan dari grup resmi. Kemungkinan informasi di YouTube itu bukan informasi resmi karena banyak membelokkan informasi. Terasa tidak mungkin pemangku akan gembor-gemborkan di publik, di mana media sosial lebih rentan tersebar ke publik, bahkan sampai ke pemerintah. Kemudian, faktor yang ketiga ialah ajakan bertindak. Langkah sederhana untuk korban yang merasa tertipu, saudaraku, Dana Revolusi. Jika Anda atau orang terdekat Anda merasa tertipu oleh skema dana amanah atau sejenisnya, ingatlah, Anda tidak sendirian dan ada langkah yang bisa diambil. Langkah pertama dan paling sederhana,
Hubungi call center resmi bank yang disebut sebagai bank penyalur dana amanah tersebut. Jika ada klaim dana triliunan di Bank X, teleponlah call center Bank X, tanyakan langsung. Mereka pasti akan dengan jelas menyatakan jika itu tidak benar atau tidak ada. Ini langkah yang sangat mudah dan tidak merepotkan. Kedua, hubungi OJK dan Bank Indonesia. Laporkan klaim-klaim yang tidak masuk akal ini kepada OJK, Otoritas Jasa Keuangan atau BI Bank Indonesia. Mereka adalah lembaga resmi yang bertugas melindungi Anda dari investasi dan skema ilegal. Anda bisa saling berinteraksi atau menjalin komunikasi dengan sesama anggota. Cari anggota yang berlokasi dekat dengan bank yang dimaksud pemangku. Ketiga, pertimbangkan untuk konsultasi hukum. Banyak lembaga bantuan hukum atau kantor polisi yang menyediakan konsultasi gratis untuk kasus penipuan. Jangan takut, ini tidak serumit yang dibayangkan. Dan yang terpenting, dokumentasikan setiap bukti pembayaran, percakapan, atau janji yang diberikan oleh para pemangku. Bukti-bukti ini sangat penting jika Anda memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Marilah kita membangun kesadaran melindungi sesama, tentunya kepada korban-korban yang sudah merasa tertipu. Bagi mereka yang masih percaya itu adalah pilihan yang bulat seperti pada video yang sudah kami bahas sebelumnya. Saudaraku Dana Revolusi, kita perlu memahami mengapa sebagian korban seolah diam. Namun penting juga untuk menegaskan, rasa percaya itu mahal dan kerugian nyata itu menyakitkan. Meskipun seseorang mungkin merasa tidak masalah atau tetap percaya, negara dan kita sebagai sesama warga punya tanggung jawab untuk melindungi mereka dari kerugian yang lebih besar. Mari kita gunakan akal sehat dan berani bersuara. Jika Anda tahu ada yang terjerat, bantu mereka. Berikan informasi yang benar dan dorong mereka untuk mengambil langkah. Ini adalah bagian dari revolusi kesadaran yang terus kita bangun bersama. Kita semua tahu bahwa penipuan bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Dan yang paling berbahaya adalah ketika penipuan itu membungkus diri dalam janji-janji manis yang begitu kita harapkan. Jangan sampai harapan itu justru menjadi rantai yang mengikat kita. Mari kita gunakan akal sehat dan berani bersuara. Jika Anda tahu ada yang terjerat dalam lingkaran ini, jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Berikan informasi yang benar yang Anda dapatkan dari sumber terpercaya. Dorong mereka untuk mengambil langkah, sekecil apapun itu, demi melepaskan diri dari ilusi. Ingat, kekuatan kita ada pada kesadaran kolektif. Semakin banyak dari kita yang melek informasi, yang berani berpikir kritis, semakin sulit bagi praktik penipuan untuk berkembang. Ini adalah bagian dari revolusi kesadaran yang terus kita bangun bersama. Revolusi yang didasari pada kebenaran, bukan janji palsu, pada logika, bukan manipulasi, dan pada kemandirian, bukan ketergantungan. Kami Dana Revolusi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesadaran Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya dengan pembahasan yang menarik lainnya, yang akan terus membuka wawasan dan membangun pemahaman kita bersama. Jangan lupa bagikan video ini jika bermanfaat kepada saudara-saudara Anda yang merasa tertipu, atau bahkan kepada mereka yang masih ragu, karena setiap informasi yang benar adalah langkah menuju kebebasan. Mari kita bersama-sama menjadi mercusuar bagi sesama.